Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dylan Juston dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai irisan kerucut yang bertemakan hiperbola. Di video ini saya akan membahas mulai dari definisi hiperbola, unsur-unsur hiperbola, persamaan hiperbola, asimptot hiperbola, dan yang terakhir adalah garis direktis hiperbola. Yang pertama-tama kita akan mulai dulu dari definisi hiperbola. Definisi hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Nah, dua titik tertentu di sini yang dimaksud di sini merupakan titik fokus F1 dan titik fokus F2. Dan panjang sumbu nyata yang dimaksud pada di sini adalah garis yang menghubungkan titik puncak P1 dengan titik puncak P2 yang selisih jaraknya mereka berdua adalah sama. Garis tersebut yang seperti yang terdapat pada gambar ini merupakan garis yang berwarna biru. Dan sekarang kita akan masuk ke unsur-unsur hiperbola horizontal. Mulai dari yang pertama adalah titik fokus, yaitu F1 dan F2. Kemudian yang kedua adalah titik puncak P1 dan P2. Dan kemudian yang ketiga adalah titik pusat O. Nah, titik pusat O di sini yang terdapat pada gambar di sini merupakan titik yang berada di tengah-tengah di tengah-tengah P1, P2 dan F1, F2, yaitu titik O yang berpusat 0,0. Kemudian yang keempat adalah sumbu utama atau sumbu transversal atau sumbu X. Sumbu utama di sini dapat didefinisikan sebagai garis yang melewati kelima titik tersebut. Mulai dari titik fokus, titik puncak, dan titik pusat. Dan pada gambar ini sudah terlihat jelas bahwa garis tersebut merupakan sumbu X. Dan kemudian yang nomor 5 yaitu sumbu sekawan atau sumbu konjugasi atau sumbu Y. Sumbu sekawan atau sumbu konjugasi kita dapat definisikan sebagai garis yang melewati titik pusat O dan tegak lurus dengan sumbu utama atau sumbu X. Dan garis tersebut merupakan sumbu Y. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Nah, sekarang kita masuk yang ke nomor 6 yaitu asimptot. Nah, yang seperti yang terdapat pada gambar ini terdapat garis A1 dan A2 yang berada di sisi atas dan sisi bawah. Garis A1 dan A2 ini melakukan pepotongan terhadap titik O yang berada di tengah. Asimptot juga dapat kita definisikan sebagai garis yang didekati kurva sampai jauh tata hingga dan tidak pernah dipotong oleh kurva. Kemudian kita masuk ke yang nomor 7 yaitu sumbu nyata P1 dan P2. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sumbu nyata merupakan garis yang menghubungkan antara titik P1 dan titik P2. Seperti yang terdapat pada gambar ini yang berwarna garis yang berwarna biru ini. Dan kemudian yang kedelapan adalah sumbu imajiner AB. Sumbu imajiner AB dihasilkan melalui panjang dari P1 dan P2 dan lebarnya melalui pepotongan garis asimptot seperti yang terdapat pada P1 ini. Dan P2 juga pun demikian. Dari lebarnya saja kita dapat sejajarkan dengan titik O, sehingga kita dapat menghasilkan titik A dan B. Kemudian A merupakan setengah panjang dari sumbu nyata. Setengah panjang dari sumbu nyata sendiri kita lihat dari gambar ini. P1 sumbu nyatanya merupakan P1 ke P2. Jadi setengah dari sumbu panjang nyata ini adalah P1 ke 0 dan 0 ke P2. Kemudian B merupakan setengah panjang sumbu imajiner. Sumbu imajiner yang kita ketahui adalah AB. Jadi setengah panjang dari sumbu imajiner yaitu A ke 0 dan 0 ke B. Kemudian yang C yaitu jarak titik pusat ke titik fokus. Jarak titik pusat ke titik fokus adalah jarak dari titik O ke F2 dan jarak dari titik O ke F1.
Sekian dari unsur-unsur hiperbola horizontal. Next kita masuk ke unsur-unsur hiperbola vertikal. Dan sekarang kita akan masuk ke unsur-unsur hiperbola vertikal. Yang pertama adalah titik fokus F1, F2. Yang kedua adalah titik puncak P1 dan P2. Dan ketiga adalah titik pusat O. Berbeda dengan hiperbola horizontal tadi, yang dimana titik fokus dan titik puncaknya berada di sumbu X. Nah, dan sekarang di hiperbola vertikal, titik fokus dan titik puncaknya berada di sumbu Y. Dan titik pusat O-nya tetap berada di tengah-tengah titik fokus dan titik puncak. Kemudian yang keempat adalah sumbu utama atau sumbu transversal atau sumbu Y. Berbeda dengan hiperbola horizontal tadi, kalau di horizontal tadi sumbu utamanya adalah sumbu X. Namun sekarang kalau di hiperbola vertikal sumbu utamanya adalah sumbu Y, yang dimana adalah garis yang melewati kelima titik. Titik-titik ini seperti titik fokus, titik P1, titik puncak dan titik O. Dan sekarang mereka melewati kelima garis ini di sumbu Y. Kemudian yang nomor 5 adalah sumbu sekawan atau sumbu konjugasi. Berbeda juga dengan hiperbola horizontal tadi. Nah, sekarang sumbu sekawan atau sumbu konjugasinya berada di sumbu X, yang dimana garis yang melalui titik fokus O dan tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian kita masuk yang keenam, yaitu asimtot, yaitu garis A1 dan A2. Yang merupakan garis A1 dan A2 adalah garis yang melakukan pepotongan terhadap titik O. Perbedaan yang dapat kita lihat dari hiperbola horizontal dan vertikal ini, pada hiperbola horizontal kan garis A1 dan A2-nya melakukan pepotongan, tetapi garis A1 dan A2-nya terdapat pada bagian atas dan bawah kurva. Sedangkan di hiperbola vertikal kali ini, garis A1 dan A2 ini melakukan pepotongan, tetapi garis A1 dan A2 ini terdapat pada garis A1 dan terdapat pada sisi kanan dan sisi kiri kurva. Kemudian yang ketujuh, kita masuk ke sumbu nyata P1 dan P2. Seperti yang sudah dijelaskan di hiperbola horizontal tadi, P1 dan P2 adalah garis yang sumbu nyata adalah garis yang menghubungkan antara P1 dan P2. Jika di hiperbola horizontal tadi P1 dan P2-nya terdapat pada sumbu X, maka di hiperbola vertikal ini P1 dan P2-nya terdapat pada sumbu Y. Dan garis yang menghubungkan mereka ini terdapat pada seperti yang terdapat pada gambar ini, yaitu yang berwarna kuning ini. Kemudian sumbu imajiner atau seperti yang sudah saya katakan tadi, sumbu imajiner dihasilkan dari panjang dari P1 ke P2 dan lebarnya melalui pepotongan garis asimtot. Dan P2-nya juga demikian. Sehingga dari lebarnya kita dapat sejajarkan dengan titik O, sehingga kita dapat menghasilkan titik AB. Di hiperbola horizontal tadi, titik AB-nya kita terdapat pada sumbu Y, maka di hiperbola vertikal kali ini titik AB-nya berada pada sumbu X. Kemudian yang terakhir adalah lactus rectum. Sama seperti di hiperbola horizontal, lactus rectum merupakan garis tali busur terpendek yang melalui titik fokus. Seperti yang terdapat pada gambar ini, titik fokus F1, garis yang melakukan pepotongan terhadap F1 adalah CD, dan garis yang melakukan pepotongan terhadap garis yang melalui F2 yaitu EF. Berbeda dengan horizontal tadi. Sekarang kita masuk ke persamaan hiperbola. Seperti di gambar ini, yang terdapat pada gambar ini, yang dimana terdapat titik fokus, titik puncak, dan titik pusatnya. Nah, di sini saya memunculkan sebuah titik, yaitu titik P dengan pusat S, Y. Yang seperti yang kita ketahui, definisi parabola
itu sendiri adalah tempat kedudukan kedua titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik titik tertentu adalah tetap, yaitu sebesar panjang sumbu nyata. Jadi bisa kita nyatakan jarak dari P1F1 dikurang jarak dari P2F2 itu sama besar dengan panjang sumbu nyata. Jadi panjang sumbu nyata hiperbola itu adalah jarak dari titik P1 ke P2, jarak dari P1 dan ke P2 yang dimana selisih jaraknya adalah sama. Jadi bisa kita simpulkan jarak dari P1 ke titik pusat O adalah A kecil, dan jarak dari titik P2 ke titik pusat O adalah A kecil. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa jarak dari titik pusat jarak dari titik P1 ke P2 adalah 2A. Nah, sekarang kita dapatkan persamaan berikut, yaitu PF1 dikurang PF2 sama dengan 2A. Nah, sekarang kita akan turunkan rumusnya sehingga mendapatkan persamaan hiperbola horizontal yang berpusat pada 0,0. Tinggal kita masukin aja rumusnya, yaitu yaitu adalah SF1 kurang SP kuadrat ditambah YF1 dikurang YP kuadrat dikurang SF2 dikurang SP kuadrat ditambah YF2 dikurang YP kuadrat sama dengan 2A. Kemudian kita turunkan lagi. Kemudian kita masukin lagi persamaan-persamaan berikut, yaitu min C dikurang S kuadrat ditambah 0 kurang Y kuadrat sama dengan 2A ditambah C kurang X kuadrat ditambah 0 dikurang Y kuadrat. Nah, kemudian kita turunin lagi perkalian berikut menjadi C kuadrat ditambah 2CX ditambah S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2A ditambah C kuadrat dikurang 2CX ditambah S kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di persamaan ini kita akan kuadratkan persamaan ini sehingga kita dapatkan C kuadrat ditambah 2CX ditambah S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 2 dikali 2A C kuadrat dikurang 2CX ditambah S kuadrat ditambah Y kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2CX ditambah S kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di persamaan ini jika kita menemukan bilangan yang sama, kita tinggal coretkan bilangan yang sama dan kita jumlahkan, kita kalikan sehingga mendapatkan persamaan berikut. Sehingga kita mendapatkan 4CX dikurang 4A kuadrat sama dengan 4A C kuadrat dikurang 2CX ditambah S kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini kita bagikan 4 lagi persamaan berikut sehingga kita mendapatkan persamaan CX dikurang A kuadrat sama dengan A C kuadrat dikurang 2CX ditambah S kuadrat ditambah Y kuadrat. Di persamaan ini kita akan kuadratkan 2 lagi persamaan ini sehingga kita dapatkan persamaan C kuadrat S kuadrat dikurang 2A kuadrat CX ditambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat C kuadrat dikurang 2CX ditambah S kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita kalikan persamaan ini sehingga mendapatkan persamaan C kuadrat S kuadrat dikurang 2A 2CX ditambah A pangkat 4 sama dengan A kuadrat C kuadrat dikurang 2A kuadrat CX ditambah A kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat. Jika kita temukan persamaan yang sama, yaitu min 2A kuadrat CX, kita di sini ada yang sama, kita coretkan sehingga mendapatkan persamaan C kuadrat S kuadrat dikurang A kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat dikurang A pangkat 4. Sehingga kita mendapatkan persamaan C kuadrat dikurang A kuadrat S kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, di persamaan ini jika ada persamaan yang di dalam kurung, kita bagikan dengan B sehingga dapat persamaan berikut B kuadrat S kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama A kuadrat B kuadrat. Nah, di persamaan ini kita bagikan lagi menjadi kita bagikan dengan A kuadrat B kuadrat sehingga kita dapatkan persamaan S kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, beginilah persamaan hiperbola horizontal titik pusat 0,0. Dan next kita akan masuk ke asimtot hiperbola.
Nah, sekarang saya akan masuk ke pembahasan asimtot hiperbola. Seperti yang terdapat di gambar ini, yaitu hiperbola horizontal, yang dimana titik pusatnya adalah 0,0. Nah, di persamaan tadi kan sudah kita temukan persamaan hiperbola horizontal yang terdapat pada titik pusat 0,0, yaitu S kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di persamaan ini kan kita Y kuadrat per B kuadratnya kita pindahkan ke ruas kanan dan satunya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi ditemukanlah persamaan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan S kuadrat per A kuadrat dikurang 1. Nah, di persamaan ini kita akan kalikan dengan B kuadrat per S kuadrat. Nah, di B kuadrat ini kita akan coret sehingga kita dapatkan persamaan Y kuadrat per S kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat dikurang B kuadrat per A kuadrat. Nah, di B kuadrat per S kuadrat di bagian belakang ini kita akan ubahkan menjadi Y kuadrat per S kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat tanda kurung 1 dikurang A kuadrat per S kuadrat tanda kurung. Nah, di persamaan ini kurungnya kita akan ubah menjadi bentuk akar ya. Jadi jadilah persamaan Y per X sama dengan plus minus B per A akar 1 dikurang A kuadrat per S kuadrat. Nah, namanya asimtot kan minusnya tata hingga. Jadi, jika X-nya sama dengan plus minus tata hingga, maka A kuadrat per S kuadrat sama dengan 0. Jadi, bisa kita sembuhkan di persamaan yang di bawah ini kan, terdapat di dalam akarnya ada 1 dikurang A kuadrat per S kuadrat. A kuadrat S kuadrat ini, A kuadrat per S kuadrat ini kan dinyatakan sama dengan 0. Jadi kita dapat ubah menjadi 1 dikurang 0. 1 dikurang 0 kan hasilnya 0. Jadi habis. Jadi akar ini habis. Jadi tersisalah persamaan berikut yaitu Y per X sama dengan plus minus B per A. Nah, jika X-nya kita pindahkan ruas ke kanan, jadilah kita menemukan persamaan berikut yaitu Y sama dengan plus minus B per A X. Jadi inilah persamaan asimtot hiperbola. Next, kita akan masuk ke topik kita yang terakhir yaitu garis direktris hiperbola. Nah, ini merupakan garis direktris hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap sebuah titik tertentu dan sebuah garis tertentu adalah tetap. Nah, titik tertentu yang dimaksud di sini merupakan titik F1 dan titik F2. Dan kemudian garis tertentu yang dimasukkan pada di sini merupakan garis yang berwarna biru ini, yaitu garis direktris atau G1. Dan di sisi kanan ini juga sama, yaitu G2. Nah, di G1 ini kan di sebelah kirinya terdapat persamaan X sama dengan minus A kuadrat per C. Nah, persamaan ini dijelaskan pada materi irisan kerucut yang lain, yaitu yang bertema elips. Jadi tidak saya jelaskan di sini. Sama juga dengan ini yang terdapat di garis direktris yang kedua. Kemudian perbandingannya sebesar eksentrisitas E dengan E lebih besar dari 1. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara irisan kerucut elips dengan hiperbola. Nah, jika di irisan kerucut elips nilai E dan 1 ini biasanya adalah 0 sampai 1. Jika berbeda dengan di hiperbola. Jika di hiperbola nilainya adalah E lebih besar dari 1. Nah, di sini terdapat juga kurva hiperbola vertikal yang dimana sama aja dengan horizontal. Kemudian di bawah ini kan terdapat persamaan yaitu E sama dengan C per A. Nah, ini juga merupakan persamaan yang terdapat pada materi elips. Jadi tidak bisa saya sampaikan di sini. Jadi sekian pembahasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Sekian, terima kasih.